صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله البصائر وهاديا إلى الجنة، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالى وبعد. Wahai para kekasih Rasul, saudara-saudaraku para pejuang subuh, Pondok Indah, semuanya soleh-soleh, semuanya soleh-soleha. Mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang jauh lebih berkualitas dari yang lalu. Dan semoga silaturahim kita, silaturahim yang sebetulnya sangat spesial karena adanya di bulan spesial, bulan yang sangat luar biasa, bulan Mubarak, bulan Ramadan. Mudah-mudahan silaturahim kita, silaturahim yang dikekalkan oleh Allah sampai di akhirat nanti. Saudara-saudaraku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya pagi ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan semuanya barokah. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas tema tentang Ramadan dan keikhlasan. Sesungguhnya Ramadan itu proyek spiritual yang sangat besar. Karena dia proyek spiritual yang sangat besar, maka manfaat yang dihasilkan pun pasti sangat banyak. Sekian banyak energi Ramadan, dari 1001 hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya adalah bahwa Ramadan menumbuhkan semangat keikhlasan di balik dada ini. Kata ikhlas, kata yang sering kita dengar, suka keluar masuk telinga kita, bahkan suka kita ucapkan. Tapi seringkali ikhlas itu hanya di bibir, ikhlas itu hanya terucap, tapi tidak mengakar di balik dada kita masing-masing. Jujur kita harus akui, ikhlas sampai dengan detik ini masih menjadi problem latin kita, terutama dalam mau ibadah kepada Allah. Tidak ada satupun ibadah yang kalau kita kerjakan terlepas dari keikhlasan. Ketika ibadah itu dilakukan tanpa keikhlasan, kepasrahan total tidak akan mungkin kita dapatkan. Satu ibadah yang kita mau kerjakan, tapi ikhlasnya masih setengah-setengah, maka perjalanan kita menuju Allah pun masih setengah-setengah. Kita masih belum bisa meninggalkan apa yang kita miliki. Kita masih belum bisa meninggalkan dunia dan segala isinya. Karena ikhlasnya belum total. Sementara di saat yang sama, Allah menginginkan supaya ikhlas, supaya amal kita bermutu, amal kita punya nilai di sisi Allah. Amal kita berhasil menjadi catatan amal kebaikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidaklah kami perintahkan kepada mereka melainkan beribadah dengan ikhlas dalam menjalankan ajaran agama.
Ajaran agama yang besar maupun yang kecil, hadirkan itu dengan keikhlasan. Wujudkan itu dengan keikhlasan. Semangat kepasrahan total antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat misalnya, pada saat ketika kita sholat, kita buka dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua perkataan dan perbuatan yang tidak ada korelasinya dengan sholat yang sedang kita bangun. Lalu di-stressing dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di saat yang sama harus terbentuk suasana spiritual, suasana kerohanian di dalam diri kita. Semua yang lain kecil, semua yang lain tiara. Aku yang sedang sholat ini seperti debu di atas debu, tidak punya nilai sama sekali. Semua yang lain tidak ada artinya apa-apa. Karena yang besar, yang maha besar. Begitu besarnya sehingga yang lain itu menjadi nggak terlihat. Hambar. Maka cepat-cepat ketika pada saat Allahu Akbar, tapi anak hadir, kecilkan. Cepat-cepat pada saat kita Allahu Akbar, istri hadir, kecilkan. Cepat-cepat pada saat kita Allahu Akbar, singkirkan seluruh daya tarik dunia dan segala isinya. Pengalaman tertinggi dari perjalanan indah Ramadan ini adalah ikhlas itu sendiri. Sebut saja di waktu siang, Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Subhanallah. Allah sendiri mengatakan di dalam hadis qudsinya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah, masuk Islam hanya 3 tahun, tapi menguasai, meriwayatkan 3.500 hadis. Produktif sekali, mendapatkan info-info penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadisnya, hadis qudsi ini, kullu amali ibni adama lahu. Semua amal anak-anak Adam lahu, baginya, dikembalikan kepada pengamalnya. Salat dikembalikan kepada pengamal salat. Haji dikembalikan kepada pengamal haji. Zakat dikembalikan. Lahu, baginya. Hari ini kita dekat dan berbakti kepada orang tua, dikembalikan ke kita. Akhirnya kemudian rahmat langsung ditunjukkan Allah. Orang tua makin sayang sama kita, kita makin hormat yang sangat luar biasa kepada kedua orang tua. Ketika kita senyum kepada istri kita dengan ikhlas, istri kita menyambutnya dengan senyum ikhlas, itu pun dikembalikan kepada kita. Semua ibadah itu dikembalikan. Illa siyam, kecuali puasa. Ada apakah gerangan sehingga puasa menjadi pengecualian? Ada istisna, pengecualian. Semua kecuali puasa. Fa'innahu li, karena dia untukku. Dia untukku, spesial untukku. Paket dari hamba-hambaku untukku. Cara hambaku mewujudkan cintanya yang sangat luar biasa kepadaku. Itu saum. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang punya otoritas untuk membalas kualitas puasa hambaku. Berapa banyak pahala yang Allah berikan bagi pengamal-pengamal sholat, didelegasikan kepada para malaikat-malaikat Allah. Ibadah-ibadah yang lain
disampaikan kepada malaikat untuk mengkoordinir, untuk mengatur. Tapi saum langsung dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa saum pasti memiliki keistimewaan-keistimewaan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika mengomentari hadis qudsi ini, kenapa sehingga semua ibadah yang lain dikembalikan kepada yang mengamalkan, sementara puasa tidak? Kata beliau, karena puasa sulit tersentuh oleh yang namanya riya. Karena puasa ibadah sir, ibadah rahasia. Yang tahu kita puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kita puasa hanya diri kita dengan Allah Subhanahu. Jadi ada keintiman yang sangat luar, ada chemistry yang mestinya tersambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sholat. Sholat ketika azan dikumandangkan, ada yang sebelum azan dikumandangkan, dia udah mulai bergerak menuju ke masjid, ke mushola. Tetangga lihat, saudara lihat, anak istri menatap, oh ayah sudah ke masjid, ayah sudah ke mushola. Nih, kalbu harus ditata. Jangan sampai ketika muncul suara seperti itu, kita jadi terpengaruh karenanya. Tuh, liatin tuh, papa lebih soleh kan? Tuh, liatin tuh, aku lebih baik kan? Sangat mudah boleh jadi dimasuki oleh virus-virus riya dan sum'ah. Zakat, apalagi kalau kita bekerja sama dengan amil zakat, lalu kemudian nilainya diumumkan oleh panitia-panitia zakat, maka pada saat itu kita harus bekerja keras untuk mengelola nafs kita, kalbu kita, supaya jangan sampai terpengaruh karenanya. Sayang kita udah bekerja siang malam, lalu kemudian kita kumpulkan, lalu strateginya kita ingin mengeluarkan zakatnya dalam bulan Ramadan. Begitu datang bulan Ramadan, kita keluarkan zakatnya saat nominalnya diumumkan oleh panitia zakatnya. Kita harus bekerja keras, punya PR besar yang namanya mengelola kalbu, jangan sampai disusupi oleh sum'ah dan riya. Haji, daftar hari ini berangkat 19 tahun yang akan datang. Tapi sekelurahan sudah mendengar, si A sudah daftar itu, si B saya dengar sudah daftar itu. Didengar oleh telinga kita, jangan sampai menjadi ujub. Jangan sampai menjadi riya. Karena hajinya sendiri belum kita jalankan. Jangan sampai itu ibadah belum dijalankan, tapi sudah termakan oleh sanjungan dan pujian orang lain. Beda dengan saum. Jalan yang sempoyongan, lemah, lalu kemudian bibir yang kering, itu bukan indikasi seseorang sedang puasa. Jalan yang sempoyongan, jangan-jangan dia lagi sakit. Bibir yang kering, jangan-jangan dia lagi sariawan. Gitu. Jangan-jangan dia lagi sariawan. Gitu. Tapi ada orang yang segar, sehat, bugar. Dia masih olahraga, karena dia guru olahraga, dia bimbing anak-anak didiknya, lalu kemudian melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa. Energiknya, atletisnya. Tapi dia lagi saum. Dia lagi saum. Dia lagi kelola kecintaannya kepada Allah dengan saum. Tidak ada rekayasa spiritual dalam saum. Itu. Maka ketika seseorang sedang saum, koneksinya dengan Allah begitu intim, begitu dekatnya. Maka pada saat itu muncul kedekatan yang teramat kuat. Dan dalam posisi dekat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa. Belum sempat kita berdoa, Allah sudah hadirkan kebutuhan-kebutuhan yang semuanya itu pas sesuai dengan apa yang kita dambakan. Karena Masya Allah,
kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas didapatkan betul oleh para pengamal-pengamal Ramadan. Itu kalau kita peroleh kalau dengan saum di siang hari. Lalu kemudian ibadah-ibadah di malam hari juga banyak sekali ibrah, pembelajaran diri untuk mendapatkan keikhlasan. Rasul mensunahkan kita untuk menghidupkan malam-malam kita dengan salat tarawih, witir, zikir, baca Al-Quran, istighfar, i'tikaf, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tetesan manis dari amalan-amalan tadi dikembalikan Allah ke dalam kalbu kita, yang salah satunya adalah bahwa kita memiliki pembelajaran ikhlas yang sangat luar biasa. Pulang kantor jam 4. Begitu masuk ke jalan, macet total. Sampai di rumah, pas berbuka. Begitu berbuka, semangat nggak pernah turun. Segera melakukan pembenahan. Sholat maghrib. Lalu kemudian mengimpikan agar segera datang sholat isya. Kenapa? Karena dia bergandeng dengan satu amalan sunnah yang tidak diperoleh di luar bulan Ramadan. Sholat taraweh. Taraweh 8 rakaat ditambah 3 witir. Ada yang 20 rakaat ditambah 3 witir. Dia merindukan saat-saat seperti itu. Ketika melakukan sholat sunnah taraweh 8 rakaat ditambah 3 witir, 13. Menjadi 11 rakaat. Maka pada saat itu dia mendapatkan energi yang lain. Energi yang lain, energi yang berbeda. Karena rahmat yang dibentangkan Allah di dalam bulan Ramadan berbeda jauh dengan rahmat yang Allah bentangkan di luar bulan Ramadan. Satu tetes rahmat bisa membuat kita bisa membawanya menjadi hidup, bahkan sampai meninggal. Karena kualitas rahmat yang Allah turunkan dalam bulan Ramadan begitu luar biasa. Rahmat bagi orang yang sakit, sehat. Rahmat bagi orang yang miskin, muncul kemauan untuk berikhtiar dan merubah diri. Rahmat yang diberikan oleh Allah kepada yang hari ini masih kuliah, yang masih sekolah, ilmu dan pemahaman. Rahmat bagi hari ini yang mencari nafkah, berjuang mati-matian, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Peluh keringat, banting tulang, siang tidak mengenal siang, malam tidak mengenal malam. Rahmat yang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita, para suami, para bapak, adalah profesionalisme dan istiqomah di dalam pekerjaan. Kita berharap ada energi baru yang kita peroleh di tengah malam. 12 jam yang kita akses rahmat melalui ibadah-ibadah sunnah yang Rasulullah berikan kepada kita. Syahrul Ramadana, syahrun kataballahu alaikum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wasanantulakum qiyamuhu, dan disunnahkan kepada kalian untuk menghidupkan malam kalian dengan sholat taraweh, witir, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di kala siang, laparnya berhasil menjadi cinta Allah. Hausnya berhasil menjadi ridha Allah. Seluruh amalan-amalan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan di sepanjang siang. Wa qamahu, lalu dia hidupkan malamnya dengan salat tarawih, witir, zikir, baca Quran. Dia lupakan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Keinginan-keinginan yang tidak selaras dengan kemauan Allah. Kalau itu dia lakukan dengan iman wa ihtisaban, keimanan
yang ada di balik dada. Dan kemauan untuk melakukan evaluasi terus. Mana ada yang kurang, segera ditutupi. Mana ada yang masih belum maksimal, segera ditingkatkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa yang telah lalu dengan prestasi saum dan menghidupkan malam-malam Ramadan itu sendiri. Kalau dosa sudah diampuni, kesalahan-kesalahan kita sudah dimaafkan oleh Allah, maka hati kita akan luas seluas samudra tanpa batas. Kalbu kita akan benderang, nurani kita akan bercahaya lagi dengan cahaya yang lebih benderang, sehingga langkah kaki kita dibimbing, dikawal, diarahkan, sehingga tetap on the track untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak-anak Adam lahu, dikembalikan kepadanya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena dia untukku, wa ana ajzi bi. Aku sendiri yang punya otoritas membalas pahala puasa hamba. Puasa nggak tersentuh oleh riya. Itu. Dan pada saat yang sama, puasa menjadi amal yang sangat spesial. Allah tidak mensyariatkan saum ini 3 hari. Karena Allah tahu psikologinya orang-orang beriman pasti mendambakan kehadiran saat-saat seperti ini. Kalau 3 hari mereka pasti penasaran. Yang 1 bulan saja mereka sangat merindukan Ramadan lagi, padahal Syawal masih belum masuk. Kita baru hari ke-28, kita baru hari ke-29. Tetapi saat-saat sedih mau meninggalkan Ramadan mulai terbentuk. Bayangkan kalau saya puasa hanya 3 hari. Allah tahu psikologinya, maka ditetapkan 1 bulan penuh. Supaya hasilnya lebih maksimal. Supaya nanti keluar Ramadan, energi Ramadan jangan sampai habis 3 bulan setelah itu. Energi Ramadan jangan sampai habis 6 bulan setelah itu. Tetapi dari bulan ketemu bulan Ramadan lagi, energinya masih mumpuni. Sehingga kita tetap terlindungi dari segala perkataan, perbuatan, tingkah laku yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berkata, ketika ada teman datang lalu kemudian ngegosipin teman yang lain. Lalu kemudian kita mengatakan, nanti malam baru kita omong. Karena kita lagi puasa. Kita belum dewasa secara spiritual. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena kita berharap energi Ramadan ini akan terasa terus sampai ketemu Ramadan di tahun mendatang, kalau Allah izinkan. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, karena saum itu langsung berhubungan dengan Allah, maka orang yang saum pun sulit digoda oleh syaitan. Orang yang saum dengan sungguh-sungguh pun, karena langsung dihandle oleh Allah, menjadi domain Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi di dalam arsip kehidupan kita nggak ada amalan yang namanya saum, karena langsung dihandle oleh Allah. Sama seperti keikhlasan. Ikhlas itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sifat spiritual yang sangat-sangat mendalam. Sampai-sampai pengetahuan tentang ikhlas itu sendiri, Nabi kita, malaikat-malaikat Allah pun belum bisa memahaminya. Lagi-lagi ini menjadi domain Allah langsung. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasul,
Apa itu ikhlas? Rasul menjawab, aku tidak tahu. Nanti aku tanyakan dulu kepada Jibril. Bayangkan, Nabi sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu apa itu ikhlas. Jibril datang, kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, apa itu ikhlas? Jawab Jibril, Muhammad, aku tidak tahu. Nanti aku tanyakan dulu kepada Allah. Allah pemilik semua itu, termasuk keikhlasan. Bayangkan, malaikat sekelas Jibril tidak punya pembenaran ilmu tentang ikhlas. Padahal dalam manajemen, malaikat Jibril itu tangan kanannya Allah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat. Tanazzal itu artinya ada yang turun, habis itu naik lagi lapor, turun, naik lagi lapor, turun, naik lagi lapor. Siapa yang turun? Al-malaikah, miliaran malaikat. Warruh, dan malaikat ar-ruh. Fiha, pada malam itu, bi'idni rabbihim, mendapatkan izin, SK dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Mereka yang malam itu terjaga untuk merasakan keindahan yang beda. Karena itu kualitasnya sama dengan 1000 bulan. Spesial sekali. Hanya satu malam tapi bisa menghasilkan pahala yang sangat luar biasa. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Hanya satu kegiatan bermanfaat untuk sekian perbuatan-perbuatan yang lain. Ini luar biasa. Jibril sangat dekat dengan Allah. Para mufassirin mengatakan ar-ruh dalam kalimat itu adalah malaikat Jibril. Jadi semua malaikat turun dikomandoi, dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mengatur semua urusan. Dan itu sampai terbit fajar. Fokus. Tapi ternyata Jibril tidak tahu apa itu ikhlas. Jibril pun bertanya kepada Allah. Allah kemudian menjawab. Ini perlu dicermati baik-baik. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahasia dari seluruh rahasia-rahasiaku. Rahasia dari seluruh rahasia-rahasiaku. Substansi rahasia Allah justru ada pada ikhlas. Padahal kita tahu sekian banyak pembendaharaan Allah yang semuanya rahasia. Ruh yang hari ini ada di dalam diri kita, bentuknya seperti apa, kalau punya warna-warnanya apa, seperti apa pada saat ruh itu didatangkan, bagaimana memasukkan ruh itu ke dalam kalbu kita. Sementara di situ ada rahim, ada tubuh ibu kita, pada saat itu merasakan sakit apa enggak. Ini semua rahasia Allah, dan kalau tidak merasa sakit, kenapa? Betapa rahman dan rahimnya Allah menjawab semua itu. Kuatnya rahman dan rahimnya Allah bandingkan dengan sampah-sampah satelit jatuh ke bumi, menghasilkan kedalaman yang sangat kuat. Tapi ketika jatuh yang dibawa turun dari ketinggian yang terabadikan dengan kedalaman tinggi, itu rahasia Allah. Kenapa? Kenapa tidak merasakan sakit? Rahasia Allah. 1 detik ke depan, apa yang terjadi dengan diri kita sepenuhnya jadi rahasia Allah. Tidak usah 1 hari,
1 minggu, apalagi 1 tahun ke depan. 1 detik ke depan, ada apa dengan diri kita, kita tidak tahu. Maka kita nggak boleh petantang petenteng. Sok mengerti ilmu, sok mengerti ilmu manajemen, sok tahu. Lalu kemudian memastikan, wah saya untung sekian, wah saya sholatnya hari ini di masjid ini. Nggak bisa, harus kedepankan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga neraka itu rahasia Allah. Mekanisme masar sepenuhnya jadi rahasia Allah. Bagaimana mizan bekerja untuk kita rahasia Allah. Bagaimana alam barzakh kita kesehariannya seperti apa itu rahasia Allah. Tapi sesungguhnya rahasia Allah bukan ada pada itu semua. Ternyata substansi rahasia Allah justru ada pada ikhlas. Maka mendapatkan karunia keikhlasan adalah nikmat terbesar setelah iman dan Islam yang kita miliki. Karena iman dan Islam kita akan efektif kalau kita punya keikhlasan. Sirrun min asrari, rahasia dari seluruh rahasia-rahasiaku. Maka ikhlas itu bukan ada pada tangan. Ikhlas itu bukan ada pada barang yang kita ingin berikan kepada orang lain. Tidak. Ikhlas itu justru ada pada kalbu kita, ada pada diri kita. Auda'tu fi qalbi man ahbabta, yang aku titipkan ke dalam kalbu hambaku yang aku cintai. Tidak sembarang orang mendapatkan akses keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang selalu berupaya, tidak pernah mengenal lelah, jatuh bangun untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Allah mempertimbangkan menurunkan anugerah besar yang bernama ikhlas ke dalam kalbu hambanya. Ikhlas itu di-dropping dari atas ikhtiar maksimal, walaupun pakai jatuh bangun, walaupun kadang-kadang di tengah-tengah amal solehnya ada kesalahan yang mengiringinya, ada dosa yang tidak kuat untuk dia hindari, dan pada saat itu dia melakukannya, tapi pada saat itu ada energi keikhlasan memberi dia kesadaran, ada energi yang membuat dia hijrah. Di saat itu kemudian muncul kekuatan mau kembali ke jalan yang benar. Baru kemudian Allah sampaikan keikhlasan ke dalam hidup. Kita cermati bagaimana peristiwa Perang Tabuk. Sebelum Perang Tabuk, Rasul bikin press conference. Lalu kemudian diumumkan ke ruang publik secara terbuka pada seluruh warga bangsa dan negara. Besok ada undangan dari Allah untuk melakukan jihad. Besok kita akan menuju ke Tabuk untuk berperang, membela agama Allah. Agama kita dikecilkan, agama Islam dikecilkan. Islamnya agama yang tinggi, agama yang suci diinjak-injak. Ya'lu wa la yu'la alai, Islam itu tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi dari Islam. Tapi nasibnya pada saat itu sedang digerogoti. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk memerangi mereka. Dan ini berkait dengan harga diri, martabat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu ada respon dari sekian banyak sahabat. Yang paling terkenal adalah ring satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia cepat-cepat pulang ke rumah, lalu mengangkut semua aset kekayaannya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kaget, Nabi heran, karena menduga ini pasti semua potensi yang ada di dalam rumahnya dikeluarkan semuanya. Dia pun minta klarifikasi kepada sahabatnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang sudah kau tinggalkan untuk keluargamu? Istrimu butuh makanan, anak-anakmu butuh minum.
Jawab Abu Bakar, aku sudah meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Ini kekayaan yang paling besar. Jauh lebih besar daripada kekayaan materi. Jauh lebih berharga daripada kekayaan harta, uang, dan lain sebagainya. Maka kata beliau seakan-akan lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan peluang untuk dekat dengan Allah melalui perang Tabuk. Ini peluang emas. Sampai langkah Abu Bakar ini mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujannabuhal atqa. Kelak di akhirat nanti Allah akan palingkan neraka dari orang yang paling bertakwa. Siapa yang dimaksudkan? Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Apa wujud ketakwaan yang beliau buktikan sehingga menyebabkan Allah jatuh cinta kepada beliau? Dari sekian banyak manusia yang ada di bumi yang mendapat perhatian, hanya Abu Bakar As-Siddiq. Dia bukan nabi, tetapi justru mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala karena langkahnya yang luar biasa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia hadir kepada Rasul membawa hartanya untuk mensucikannya. Hartanya jadi bersih, jiwanya jadi cemerlang, jadi benderang. Hartanya suci, dia akan mendukung kekhusyuan dalam sholat. Dia akan mendukung keikhlasan pada saat memberi. Jiwa bersih, pada saat itu tidak gampang untuk disusupi oleh sum'ah dan riya. Harta yang dimiliki Abu Bakar dibawa kepada Rasul yang zohirianya digunakan untuk mendukung perang Tabuk, tetapi secara spiritual dijadikan sebagai jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pada saat ketika kita zakat, infak, sedekah nanti akan membersihkan jiwa dan mensucikan harta kita. Nah, kalau sudah begitu, sholat kita jadi berasa berbeda. Kenapa? Baru zakat, baru infak, pembersihan baru dilakukan. Karena jujur selama ini kadang-kadang kita ingat harta, karena memang mungkin saja ada di antara tumpukan harta kita belum kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, Umar berbeda lagi responnya. Umar bin Khattab dia pulang ke rumah, diskus dengan istrinya. Hasil diskus dengan istrinya, mereka mengeluarkan separuh harta mereka. Jadi kalau gajinya 50 juta, keluarkan 25 juta itu. Dia bawa kepada Rasul. Rasul kemudian buka kartu. Abu Bakar sudah lebih dulu ke sini, mengantar seluruh asetnya tanpa terkecuali. Umar geleng-geleng kepala. Dalam urusan ibadah, Abu Bakar sulit dikalahkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah kedua, memimpinnya 10 tahun, ada mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kalau khutbah berada pada mimbar dengan tangga paling tinggi. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq memerintah 2 tahun, Abu Bakar tidak sanggup untuk naik ke atas tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat dia cintai, orang yang sangat dia hormati sebelum menjadi Rasul, bahkan setelah menjadi Rasul. Datang Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ketika berkhutbah, dia tidak menyentuh tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja, tempat yang pernah diduduki oleh Abu Bakar As-Siddiq pun dia tidak menyentuhnya. Dia tidak menyentuhnya. Takzim dan hormatnya kepada Abu Bakar. Karena apapun ibadah,
aksi sosial, kepedulian, empati, simpati. Selalu saja mereka nggak bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan berbeda lagi. Dia masuk ke rumah Rasulullah SAW lalu kemudian menyimpan 1000 dirham di balik bantal tidur Nabi SAW. Pulang dari sholat, Nabi diinfokan oleh Jibril. Itu di balik bantal ada 1000 dirham. Dititipkan oleh Utsman bin Affan. Itu bahagian dari Utsman bin Affan. Sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul hanya geleng-geleng kepala. Itulah tabiat Utsman bin Affan. Selalu malu kalau dalam ibadah kepada Allah. Malu. Sehingga tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak tahu. Padahal satu gambaran yang disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya Luas Peternakan Utsman bin Affan itu 17.000 hektar. Kita bisa bayangkan banyaknya binatang ternak yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Dan pada saat perang Tabuk, dia menyampaikan 300 ekor onta. 300 ekor onta untuk mobilitas pasukan. Itu semua sahabat-sahabat Rasul yang menjadi pengamal-pengamal ikhlas paling jempol. Mereka telah memberikan keteladanan yang sangat istimewa kepada kita. Hari ini kita apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Pak Ustadz, ada pandemi, gimana kalau saya keluarkan nanti berkurang istri, anak? Itu soal iman. Itu soal keyakinan. Allah Maha Tahu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian legowo, berani mengeluarkan harta benda untuk bersyukur kepada Allah, la azidannakum, tambah nikmat itu. Bukan miskin, malah kaya. Ditambah sama Allah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat. Jangan doa minta penambahan nikmat, karena yang datang adalah azab yang sangat. Para sahabat, bahkan Rasulullah SAW, mereka telah memberikan keteladanan istimewa bagaimana menjalankan hidup ini dengan ikhlas. Keterikatan kepada dunia hanya sebatas yang bisa dikonsumsi, hanya sebatas yang bisa dipakai, hanya sebatas yang bisa digunakan. Tapi selebihnya, semuanya dijadikan sebagai jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auda'tu fi qalbi man ahbabta. Yang aku titipkan ke dalam kalbu hambaku yang aku cintai. Fala ya'lamuhul malaika fayaktubah. Dia tidak bisa dijangkau oleh ilmunya malaikat sehingga mencatatnya. Raqib Atid nggak bisa mencatat amal ikhlas kita di dalam arsip kehidupan, dalam buku amal kita. Wala ya'lamuhu syaitan fayufsida. Juga tidak bisa dijangkau oleh syaitan sehingga merusaknya. Maka orang ikhlas nggak bisa digoda oleh syaitan. Karena kuatnya, karena istiqomahnya. Itu sebabnya pada saat ketika Allah membocorkan strategi iblis untuk menggelincirkan manusia, ada 4 arah yang dikuasai oleh iblis, yang dipegang kuat oleh iblis, menjadi pintu masuk oleh iblis untuk menggelincirkan kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Sungguh benar-benar aku datangi mereka. Mereka siapa? Adam dan seluruh keturunannya. Kita ini min baini aydihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, kiri mereka, kanan belakang mereka. Wa an aymanihim, kanan mereka. Wa an syama'ilihim, kiri mereka. Targetnya wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari arah depan mereka tanamkan kecintaan kita secara berlebihan kepada dunia dan segala isinya. Dari belakang
dia palingkan perhatian kita kepada akhirat. Dari kanan, dia masuk melalui amal-amal soleh kita. Kita lagi zakat, itu amal soleh. Tapi jangan pernah mengatakan, gak mungkin didatangi iblis, gak mungkin digelincirkan oleh syaitan. Ternyata bisa saja digelincirkan, sehingga kita malah senang ketika dipuji, kita malah kurang semangat ketika tidak dipuji, bahkan dicela. Wa ansama ilihim, kiri mereka, ini simbol kemaksiatan, kemungkaran, dan itu makanan iblis, makanan syaitan. 4 arah dikuasai sebagai pintu masuk buat menggelincirkan kita. Ada 2 arah yang tidak disebut, yang tidak disentuh. Arah spesial, arah atas dan arah bawah. Arah atas, simbol ketinggian, keagungan, kemuliaan. Agar ada singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arah bawah, orang-orang ikhlas yang selalu jatuh cinta terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memadu cinta kepada Allah Tuhannya. Salatnya dijadikan sebagai perwujudan kangennya dengan Allah. Puasanya, zakatnya, hajinya diwujudkan sebagai bagian dari saluran rindu dan cintanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arah atas, arah bawah. Walhasil, kalau kita kuasai jalur atas dan jalur bawah, kita akan tetap survive, berdiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah koneksi atas dan koneksi bawahnya, maka pada saat itu sangat mudah kita dikuasai oleh godaan syaitan dan iblis. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, nyata betul antara Ramadan dan keikhlasan itu sangat luar biasa erat. Bahkan energi Ramadan yang hari ini kita jalankan, yang menurut saya energi paling tinggi adalah bagaimana menciptakan keikhlasan yang jauh lebih berkualitas daripada Ramadan-Ramadan tahun yang lalu. Hanya sampai di sini yang bisa dipaparkan. Kita bisa teruskan melalui sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan tanya jawab, silaturahim kita pagi ini menjadi lebih produktif lagi. Mangga, bismillah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Syukron atas pemaparan kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah sangat mencerahkan tentang keikhlasan, erat kaitannya keikhlasan dengan Ramadan yang kita jalani. Baik Ustaz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya membacakan beberapa maklumat kegiatan pejuang subuh pada Ramadan kali ini. Yang pertama yaitu info kajian untuk esok hari Kamis 22 April 2021 bertepatan dengan 10 Ramadan, yaitu pada pukul 5.30 sampai pukul 7.00. Insya Allah kita bersama Ustadz Profesor Dr. Ali Nurdin MA, kita akan kembali meneruskan tadabbur Al-Quran, yaitu surah Ali Imran, yang saat ini masuk ke ayat 64 sampai 67. Dan di hari Jumatnya pada tanggal 23 April 2021 bertepatan dengan 11 Ramadan, ada 2 kegiatan. Yang pertama pada pukul 5.30 sampai pukul 7.00 kita akan bersama guru kita Ustadz Profesor Dr. Nasruddin Umar MA. Kita akan membedah kitab, yaitu kitab Al-Hikam. Dan selanjutnya pada pukul 7.00 sampai 08.30 yaitu dilanjutkan dengan gerakan membaca Al-Quran secara tartil yang akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Dr. Andes Uci Arbisi. Dan untuk info reminder,
untuk kajian setiap spesial Ramadan kali ini, insya Allah Pejuang Subuh mengadakannya secara full selama 1 bulan penuh dengan penyesuaian jadwal sebagai berikut. Tausiah Ramadan rutin yaitu pukul 5.30 sampai pukul 7.00. Kajian tadabbur Al-Quran yang biasanya dilakukan 1 kali pada hari Ahad, pada Ramadan kali ini kita lakukan 2 kali, yaitu pada hari Kamis dan hari Ahad, yaitu pukul 5.30 sampai pukul 7.00. Dan gerakan membaca Al-Quran secara tartil yang biasanya di hari Jumat itu pukul 5 sampai pukul 8.30, kali ini kita geser karena ada kegiatan rutin Ramadan, yaitu pada pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 masih bersama Ustadz Ujian Misi. Dan kajian keluarga Sakinah yang biasanya hari Jumat yang dilaksanakan pada malam hari, kali ini kita geser pada pukul 16.00 sampai dengan 17.30 bersama Ustazah Ulfatmi Amir Syah MAG. Untuk info selanjutnya yaitu tentang training, yaitu dari Divisi Pendidikan Pejuang Subuh, kita akan mengadakan bedah Iqra batch kelima spesial Ramadan. Insya Allah akan dimulai pada tanggal 25 April dan akan dibimbing oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Ujian Misi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silakan cukup ketik Iqra, kirim ke admin ke nomor 0811 17 30 114. Berhubung waktu sudah mepet, ya insya Allah pada hari Ahad esok kita mulai, maka bagi yang berminat segera mendaftar. Selanjutnya info dari bagian sosial, yaitu kegiatan sosial Pejuang Subuh. Alhamdulillah pada hari kemarin, hari Selasa 20 April, telah kita salurkan yaitu penghimpunan dana untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah banjir bandang. Khususnya kita salurkan di Lembata NTT, yaitu melalui guru kita Ustadz Tampuli sebesar 5 juta rupiah. Jazakumullah bagi para Bapak Ibu yang telah membantu menyalurkan infaknya pada bulan Ramadan ini, sangat luar biasa pahalanya, akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan insya Allah kami Pejuang Subuh tetap menghimpun untuk dana, yaitu untuk penyaluran daerah bencana lainnya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi baik donasi dakwah, donasi sembako ataupun donasi bencana, silakan bisa transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah Bank Syariah Indonesia dengan kode rekening 4517220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, atau bisa menghubungi bendahara kami Bapak Irwan Primaditya di nomor 0811 828 246. Demikian Bapak Ibu pengumuman dari kami. Selanjutnya kita masuk tanya jawab Ustadz ya. Mangga. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama dari Ibu Rani. Bagaimana caranya membangun kesadaran qalbu yang berbuah keikhlasan sehingga terhindar dari penyakit qalbu seperti riya, sombong, iri dengki dan lain-lain Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana caranya supaya ikhlas itu muncul dalam jiwa sehingga pada saat itu dengan sendirinya riya, sum'ah, cinta dunia itu kemudian menjadi hilang, gitu. Bukan hilang tapi dikendalikan. Jadi di sini dibutuhkan riyadhah, latihan. Kalau kepengen punya ikhlas, bisa kita amalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amal yang sederhana. Pertama, banyak zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Zikir lisan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di atas motor bisa zikir. Lagi dalam angkot bisa zikir. Lagi nyetir mobil bisa zikir.
lagi dalam mobil menuju ke kantor, bisa zikir. Di rumah, kita juga bisa zikir, lagi nyapu, lagi nyuci, bisa zikir, karena zikir lisan tidak dibatasi oleh ruang, bahkan tidak berwudu sedikit sekalipun. Afdolnya punya wudu, tetapi ketika dalam kondisi tertentu kita lagi nggak punya wudu, silahkan zikir kepada Allah Subhanahu. Bangun kekuatan diri, jangan biarkan kalbu ini kosong. Jangan biarkan jiwa ini merana, kosong, tidak terisi, kering, kerontang. Banyak zikir kepada Allah. Bisa dengan nyebut-nyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Bukankah semakin sering kita menyebut nama Allah, maka semakin ada getar lain dalam diri kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya. Mendengar nama Allah gemetar hatinya. Bagaimana kalau kita sendiri yang mengucapkan nama Allah? Maka pertalian kabel spiritualnya langsung menyentuh ke dalam kalbu, maka energinya muncul pada saat itu. Ada getar yang berbeda. Al-Quruni al-Qurkum. Sebut-sebut namaku, aku juga akan menyebut-nyebut namamu. Maka pada saat ketika kita zikir Allah, 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 yakinkan bahwa di saat yang sama di arsy Allah, Allah juga menyebut-nyebut nama kita. Dan kalau Allah sudah menyebut-nyebut nama kita, menunjukkan di situ sudah ada keikhlasan, sehingga koneksinya terbangun, chemistry-nya terbentuk. Banyak zikir kepada Allah. Bisa juga dengan zikir dengan Asma'ul Husnanya Allah yang 99. Atau boleh jadi dengan menyebut martabat Allah, subhanallah, mengingat-ingat keadaan Allah yang maha suci, suci dari kekurangan, kelemahan, keterbatasan, cacat celah. Alhamdulillah, mengingat-ingat keadaan Allah yang maha terpuji, karena semua yang unggul menjadi milik Allah, semua yang banyak menjadi milik Allah, juga Allah yang lebih layak untuk dipuji. Manusia memang tidak layak untuk dipuji, walaupun kebanyakan manusia kepengen disanjung dan dipuji. La ilaha illallah, mengingat-ingat keadaan Allah yang Maha Esa, tunggal, yang keesaannya, tunggalnya, tidak berbahagian-bahagian, tidak berunsur-unsur. Allah tidak seperti atom yang punya proton dan elektron, tetapi Allah hadir dalam kesatuan dirinya, utuh, tidak terpecah-pecah. Maka zat Allah itu unik, unik sekali. Dia berbeda dengan makhluk. Allahu Akbar, mengingat-ingat keadaan Allah yang maha besar, yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk apapun dan siapapun. Ayo zikir, zikir. Karena zikir dengan lisan tidak pakai ruang dan waktu. Beda dengan baca Quran, beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda pakai ruang dan waktu. Tapi kalau zikir lisan nggak pakai ruang dan waktu, maka kita bisa produktif dengan zikir lisan. Datangkan keikhlasan, karena kedekatan dengan Allah menjadi terbangun. Yang kedua, banyak sholat malam. Energi keikhlasan jadi tumbuh. Saat ketika kita bangun pagi, sholat malam. Bangun jam 3, bangun jam 2. Atau boleh jadi bangun jam 4. Anak-anak masih tidur. Istri masih tidur. Kita bangun. Di saat itu, lemah harapan kita untuk disanjung dan dipuji sama orang lain. Orang-orang terdekat kita aja nggak tahu. Tapi kita ingin bangun lalu kemudian bermunajat kepada Allah. Kita bentangkan sajadah lalu kemudian rukuk dan sujud kepada Allah. Tidak ada orang yang tahu. Kita menjadi sangat intim dengan Allah. Dan pada saat itu keikhlasan jadi tumbuh. Keikhlasan jadi tumbuh. Itu energi ikhlas yang diperoleh melalui tahajud.
Yang ketiga, dawamkan wudu, sambung wudu. Wudu jangan kalau mau sholat saja, tapi pada saat ketika habis sholat, subuh misalnya, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Sambungkan diri dengan wudu. Paling tidak insya Allah itu akan menjadi rem buat kita. Ketika datang pikiran-pikiran, sikap-sikap, tingkah laku kita yang jauh dari keinginan Allah dan Rasul-Nya. Itu. Jadi kalau kita pengen punya keikhlasan, maka garap itu amalan-amalan yang sederhana harian, yang dengan itu insya Allah kita akan naik untuk mendapatkan keikhlasan yang berkelas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Insya Allah kalau dengan ini akan dijauhkan dari sum'ah riyah, kemauan untuk dipuji, disanjung, dan lain sebagainya. Itu. Godaan untuk ikhlas selalu ada. Karena setan, iblis nggak mau supaya kita beramal soleh, kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Demikian Ustaz. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Berarti tadi untuk memupuk keikhlasan bisa dengan banyak zikir, tahajud, dan selalu bersuci, wudhu, dan dengan mengamalkan amalan harian Ustaz ya. Kalau dengan zikir itu apakah ada zikir khususnya gitu Ustaz, atau semua zikir boleh? Semua zikir boleh, tetapi afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kata Rasul, zikir yang paling afdal la ilaha illallah, dan doa yang paling afdal alhamdulillah. Itu. Pada saat ketika kita zikir, topnya zikir itu sebetulnya ada pada kalimat tahlil la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut dipentingkan, dimuliakan, diagungkan. Tuhan yang membuat kita tunduk dan patuh. Tuhan yang kepadanya kita taat dan pasrah. Tuhan yang kita ingin pasrahkan totalitas diri, jiwa, dan raga hanya untuknya, dan pantang menghadirkan seluruh kekuatan-kekuatan yang lain. Karena nggak berkelas, sampai kapanpun nggak berkelas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Maka adakah yang lebih penting lagi selain itu? Maka pilihan zikir kalau yang paling top itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Doa yang paling top itu alhamdulillah. Ketika para sahabat ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, itu puji-pujian, bukan doa. Itu sanjungan hamba kepada Allah. Itu bukan doa. Karena dalam perspektif para sahabat boleh jadi mengatakan yang namanya doa itu kalau dimulai dengan Rabbi, Ilahi, Ilahana, Allahumma, Rabbana, dan lain sebagainya. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan hamba yang selalu memuji-muji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya engkau ya Allah atas segala keadaan yang hari ini aku alami, aku miliki. Baikkah itu, burukkah itu, dalam suasana musibah, gempa, dan lain sebagainya, atau dalam kondisi kecukupan, serba berada, alhamdulillah ala kulli hal, maka pada saat itu persoalannya menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu juga persoalannya diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu kita tiara. Apapun yang kita miliki, ayo tiara. Itu milik Allah. Dipinjamkan sementara buat kita. Menjadi ujian buat kita, akankah itu semua kita arahkan untuk dekat dengan Allah, atau justru membuat kita semakin jauh dari syukur kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Ini semua dari Tuhanku. Ini semua. Ustaz ter-unmute Ustaz. Suaranya hilang Ustaz. Ustaz, suaranya hilang.
Afwan. Iklanin juga. Di-unmute dulu. Ustaz. Pada saat ketika mendapatkan nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Itu. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Zikir yang paling top la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan itu kita semakin dekat dengan Allah. Allah semakin membuat kita hidup dalam rahmat tanpa batas. Baik Ustaz, syukran atas tambahan jawabannya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan ikhlas, tapi masih ada kaitannya dengan Ramadan Ustaz. Jika berkenan bisa kami bacakan Ustaz. Mangga. Dari Ibu Janati Denis, izin bertanya. 1. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, apakah hadis tersebut sahih? Yang kedua, wanita yang mengalami istihadah, apakah boleh melakukan iktikaf? Yang terakhir, untuk wanita dengan sebab tertentu yang sholat taraweh dan iktikaf di rumah dengan wanita yang sholat taraweh dan iktikaf di masjid, apakah pahalanya berbeda atau sama? Jika wanita dengan sebab tertentu tersebut iktikaf di rumah, apakah tetap mendapatkan Lailatul Qadar? Silakan Ustaz, ada 3 pertanyaan. Ya. Masya Allah. Yang pertama, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ada. Maka kemudian ada teman-teman kita yang ketika habis subuh langsung tidur. Karena hari itu hari libur, bangun jam 8, jam 9, habis itu tidur lagi. Menjelang zuhur, azan dikumandangkan, bangun, habis itu tidur lagi. Padahal banyak peluang-peluang emas yang bisa digunakan, tapi menjadi tidak produktif. Produksi ibadahnya jadi lemah. Padahal sekian banyak yang bisa kita isi di sela-sela saum yang kita jalankan di waktu siang. Ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Ayat ini didempetkan ayat tentang saum, menunjukkan bahwa selama saum, ayo perbiasakan baca Al-Qur'an. Perbiasakan baca Al-Qur'an. Kata Imam Al-Qurtubi, didekatkan ayat ini dengan ayat tentang saum menunjukkan bahwa dalam Ramadan jangan sampai lepas diri kita dengan Al-Qur'an. Lalu kemudian ada juga ayat tentang doa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada peluang lagi. Didempetkan ayat ini dengan ayat tentang saum menunjukkan bahwa pada saat ketika kita lagi saum, doa kita makbul di sisi Allah. Doa kita gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa itu mengiringi rasa lapar yang semakin terasa. Lambung semakin menjerit. Haus semakin mengeringkan tenggorokan. Maka ketika, sebut saja misalnya jam 2 lambung sudah mulai menjerit. Jam 3 makin naik. Jam 4 puncaknya jam 5. Nafsu, hawa yang ada dalam nafs kita sering menggoda kita. Menggoda untuk melihat yang ada di atas meja isinya apa aja. Udah ketahuan kemarin esnya es ini, buka puasanya pakai kolak, kolaknya kolak ini. Hari ini ada apa nih? Diliatin tuh, diliatin. Tergoda oleh itu. Padahal orang beriman yang imannya kuat, dia nggak tergoda oleh buka puasanya pakai apa. Yang penting kurma 3 buah, 3 biji, lalu kemudian minum air putih atau air teh. Itu sudah memudarkan seluruh gerak nafsu yang begitu memuncak, terutama pada jam 5. Maka pada saat ketika jam 5, lagi memuncak-muncaknya, pada saat itu, ayo doa di hadapan Allah. Duduk di atas sejadah, doa di hadapan Allah.
maka pada saat itu doa kita gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara saya yang siang ini, hari ini masih bekerja mulai dari Senin sampai Jumat, jangan pernah mengatakan saya nggak punya waktu untuk tidur, saya harus bekerja begini. Jangan pernah menyesali, karena itu bagian dari perintah Allah. Hadirkan rasa lapar menjadi cinta Allah, rasa haus menjadi ridha Allah, maka itu akan menjadi energi tambahan dalam diri. Pernah suatu saat ada seorang dokter melakukan riset dengan memasukkan 3 anak muda ke dalam satu rumah. Yang di dalam rumah dibatasi ruang gerak mereka selama 3 bulan. Mereka hanya bisa bergerak, rumahnya dikunci, halaman rumahnya mereka nggak boleh lewatin, nggak boleh keluar, dikunci. Jadi hanya tempat tidur, kamar mandi, meja makan, tempat tidur, kamar mandi, selama 3 bulan. Dari 3 anak muda ini setelah 3 bulan didiagnosis semuanya. Dari 3 anak muda ini, 2 anak muda begitu dia didiagnosis tubuhnya, ternyata ada tumbuh daging sel baru secara liar dalam dirinya. Yang itu berpotensi menjadi penyakit kanker. Karena ruang batas, ruangnya pergerakan, kecilnya, sempitnya pergerakan. Maka kalau andai kata selama Ramadan bawaannya tidur aja, hati-hati, bisa akan memberi peluang kepada tumbuhnya, munculnya penyakit-penyakit baru dalam diri kita. Bahkan yang paling kita takutkan, yaitu penyakit kanker. Itu. Kemudian yang kedua, tentang istihadah. Masya Allah. Yang menghalangi saum seorang ibu, seorang perempuan, salah satunya adalah menstruasi. Mohon maaf, menstruasi. Rata-rata 1-7 hari, atau boleh jadi sampai 8 hari. Gitu. Imam Syafi'i ketika sampai di Mesir, mendengar ada seorang perempuan, headnya itu berhenti sampai hari ke-13. Maka boleh. Ternyata darah headnya itu berhenti sampai hari ke-13. Lebih dari itu istiadat. Dan pada saat itu, seorang perempuan boleh saum. Jangan saum, sholat aja harus wajib hukumnya untuk sholat. Tapi pada saat sebelum sholat dibersihkan, karena itu sudah mulai keluar dari darah haid masuk darah istihadah. Itu makanya dicamkan baik-baik kepada saudara-saudara kita yang perempuan. Ayo, dengan ini itu tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Pegang Quran, membacanya, menggalinya, lalu kemudian memahami, lalu mengamalkan. Itu boleh. Termasuk sholat dan puasa, tawaf, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga, i'tikaf di rumah. Kalau andai kata ada mahram, suami misalnya, anak laki-laki ibu misalnya, boleh sama ibu ke masjid, ke musola. Karena i'tikaf itu bisanya di masjid. Tempat i'tikafnya itu di masjid, bukan di rumah. Di rumah, ibu boleh memperbanyak zikir, baca Quran, i'tikaf, istighfar, dan lain sebagainya. Gitu. Maka dalam bulan Ramadan, Allah mengundang kita, terutama di 10 malam terakhir, utamanya di malam-malam ganjil, untuk datangi Allah, i'tikaf. Kalau ada mahram, saya sarankan minta kepada mahram untuk diantar. Insya Allah, i'tikaf kita tahun ini, i'tikaf yang menghasilkan rahmat, menghasilkan ampunan, menghasilkan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang boleh jadi kita tidak tahu-tahu datang sekian banyak paket-paket kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ketika misalnya ibu
berzikir, baca Quran, istighfar di rumah. Sementara niat dalam jiwa ibu kepengen banget untuk iktikaf di masjid di malam itu. Hanya karena ada unsur syar'i. Lalu kemudian ibu melakukan memperbanyak zikir, ibadah-ibadah di rumah, maka pada saat itu boleh jadi niat ibu itu dihargai dengan niat iktikaf. Sehingga pahala iktikaf yang diberikan Allah kepada ibu. Asal jangan sampai niat itu menjadi melemah, niat itu menjadi hilang. Hadirkan niat lalu kemudian kukuhkan itu melalui ibadah-ibadah yang tumbuh di atas niat. Itu. Maka boleh jadi pada saat itu, insya Allah ibu akan mendapatkan pahala iktikaf walaupun ibu tidak ke masjid. Sama seperti ketika ada perang, satu peperangan, kalau tidak salah perang Khaybar. Di saat itu ada sahabat yang tidak ikut berperang. Banyak sahabat yang tidak ikut berperang. Mereka tetap di Madinah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan mereka mendapatkan pahala perang. Karena mereka nggak pergi itu karena mereka sakit. Uzur itu yang kemudian mengantar mereka untuk selalu dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah walaupun tetap di Madinah, maka mereka mendapatkan pahala perang, pahala jihad. Itu. Insya Allah dengan ini, insya Allah ibu pun akan mendapatkan pahala iktikaf terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu yang soleha. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Kita ke pertanyaan langsung, tapi sepertinya tidak ada yang bertanya langsung. Pak Irwan atau Pak Jono barangkali mau bertanya. Pak Irwan, salam kangen dari saya. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah Iya Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya, atas nama pejuang subuh Pondok Indah, turut berduka cita Pak Ustadz atas saudara-saudara kita yang mengalami musibah di NTT Pak Ustadz. Kami juga mendengar mungkin ada sebagian dari keluarga Pak Ustadz juga terkena musibah juga. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kemudahan, kesabaran ya Pak Ustadz ya. Untuk bisa kembali normal lagi. Iya, sehat-sehat Pak Ustadz. Amin, amin. Maka melalui majelis yang mulia ini saya juga mengatasnamakan semua saudara-saudara saya khususnya di Kabupaten Lembata, di Kecamatan Ile Ape, mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas donasi, atas empati, simpati dari teman-teman pejuang subuh yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan amal baik, terutama ini dilakukan di tengah bulan Ramadan, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan menjadi balasan terbaik yang dipilih oleh Allah untuk disampaikan kepada semua teman-teman pejuang subuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Baik, ada satu ibu mau bertanya langsung, itu Ibu Renos Maita Firdaus. Silahkan Ibu. Sudah di-unmute. Oh iya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya. Ini Pak. Bagaimana saya tulis tadi? Bagaimana supaya hati ini bisa bersabar dan ikhlas menerima segala sesuatu yang terjadi, Pak? Ya. Terus satu lagi gini, Pak. Jika saya berjamaah sholat di rumah, taraweh di rumah, terus diimami sama cucu saya yang paling besar usianya 15 tahun. Apakah pahalanya sama seperti tarawih di masjid? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak. Iya Ibu. Yang pertama, bagaimana supaya
hati kita ini bersabar dan kuat ikhlas, ya. menghadapi, ya, membentuk kesabaran dan keikhlasan yang tangguh di dalam kalbu. Pada saat ketika Allah menyuruh kita untuk sabar dan salat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini mendahului ayat tentang penyampaian Allah keniscayaan hidup dalam ujian-ujian. Dibocorkannya soal-soal ujian pada ayat yang ke-155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Gembirakan orang yang sabar. Ketika datang ujian-ujian, orang sabar digembirakan oleh Allah. Tapi ayat yang menyuruh kita untuk sabar dan tetap meneguhkan diri kita dengan sholat, itu disebutkan pada ayat yang ke-153. Menunjukkan bahwa kedewasaan dan ketangguhan kita menghadapi musibah, kesabaran dan keikhlasan kita menghadapi masalah-masalah kehidupan, bedang-bedang khusus yang kadang-kadang susah dikurai, kita akan bisa melakukan itu kalau kita sudah mendahului punya kesabaran dan keikhlasan. Kalau andai kata ketika datang musibah baru kemudian kita merasa penting punya keikhlasan, penting punya kesabaran, maka kadang-kadang pada saat itu kita menjadi nggak kuat menghadapi musibah. Gampang menangis, asal ingat langsung, asal ingat kejadiannya langsung aja, langsung lemah, lemes. Tidak ada ketangguhan, kematangan di dalam qalbu. Padahal ayat yang menyuruh kita untuk sabar mendahului ayat yang terkait tentang keniscayaan hidup dalam ujian dari Allah. Menunjukkan bahwa jauh sebelum datangnya ujian, kita harus sudah punya kesabaran. Kita harus punya keikhlasan. Sehingga ketangguhan kita, kedewasaan kita, kematangan kita untuk menghadapinya, insya Allah kita bisa. Makanya saya berkaca betul dengan saudara-saudara saya yang ada di Flores. Kalau bicara susah, kami ini sudah terbiasa hidup susah. Bisa bicara hidup dalam kekurangan, tidak usah didiskusikan lagi. Dari segi panen saja 2 tahun, 3 tahun kemarin mereka gagal panen. Buat beli beras saja udah susah. Gimana mendapatkan jagung gagal panen. Tapi dari mana mereka bisa hidup survive selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Datang musibah yang sangat luar biasa. Saya pasti berkeyakinan kuat Allah akan memberikan mereka gelontoran nikmat-nikmat kesabaran dan keikhlasan yang di balik musibah besar ini mereka menjadi tetap tegar, kuat, dan kokoh. Mereka tetap tegar, kuat, dan kokoh. Ada relokasi. Karena ini tempat tidak bisa mungkin didirikan rumah. Gitu. Tapi mereka juga berhadapan dengan ada ajaran-ajaran adat. Mereka tidak boleh pisah dengan kampung halaman. Karena di dalam kampung itu darah menetes. Di dalam kampung itu banyak sejarah tercipta. Di dalam rumah itu sekian banyak kebaikan-kebaikan dihasilkan. Mereka tidak gampang meninggalkan kampung halamannya. Apalagi direlokasi, dia agak jauh dari kampung halamannya. Tetapi ketegaran, keteguhan bisa menjawab semua itu. Saya meyakini itu. Wahai saudara-saudara saya yang ada di Flores, ayo kuatkan hati kita. Tegarkan pendirian kita, dan itu kita teguhkan itu di atas keimanan yang kuat kepada Allah. Kerelaan untuk menerima takdir seburuk apapun. Kerelaan untuk menerima keputusan Allah seberat apapun. Insya Allah. Setelah ini kita akan membedah diri dan kita semakin kuat karena itu. Jadi Ibu,
kalau kita kepengen supaya tangguh menghadapi musibah, jauh-jauh hari kita sudah tangguhkan diri kita dengan kesabaran dan keikhlasan, maka semuanya akan selesai dengan sendiri. Kemudian yang kedua, ibu sholat di rumah berjamaah. Itu. Ibu sholat sendiri, ibu sholat berjamaah di rumah, berjamaah tidak di masjid. Itu. Apakah pahalanya sama dengan sholat di masjid? Itu. Ibu sholat berjamaahnya insya Allah sama-sama mendapat pahala 27 derajat. Pahala itu kualitas, bukan kuantitas. Pahala itu bicara kualitatif, bukan kuantitatif. Sehingga dia tidak sama seperti uang yang ada di dompet kita dibawa ke pasar, lalu kemudian kalau dikeluarkan, maka pada saat itu berkurang. Tapi kalau ukuran kualitatif, maka boleh jadi satu ibadah kecil bisa melampaui ganjaran pahala yang melampaui kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita zakat. Gitu. Bayangkan pada saat kita sebelum sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya jauh lebih besar dari dunia dan segala isinya. Padahal sholat subuh 2 rakaat. Gitu. Seorang perempuan sekali tobat kepada Allah dari masa lalunya yang kelam, antara tobatnya dengan wafatnya tidak beda jauh, hanya dalam 1 hari. Hanya dalam 1 hari. Tetapi tobatnya diterima oleh Allah, mengalahkan seluruh masa lalunya yang kelam, kemaksiatan yang pernah dilakukan. Maka bicara pahala-pahala kualitatif, bukan kuantitatif. Karena di dalam pahala yang kualitatif, variabelnya sangat besar sekali. Subhanallah. Subhanallah. Nah, hanya saja pahala yang muncul dari sunnah-sunnah Rasul tidak didapatkan. Ada tahiyah masjid kalau kita sholat di masjid. Jalan dari rumah menuju ke masjid. Sekali melangkah, diampunkan dosa. Langkah yang kedua, ditinggikan derajat. Langkah yang ketiga, pengampunan dosa. Langkah yang keempat, ditinggikan derajat. Itu fasilitas tidak kita dapatkan karena kita sholat jamaahnya di rumah. Insya Allah, kalau bicara jamaah, mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi banyak fasilitas, banyak peluang-peluang yang disajikan oleh Rasulullah SAW lepas pada saat itu. Nah, itu yang disayangkan. Itu sebabnya kalau ada masjid terdekat atau musola terdekat dengan rumah, ajak anak, ajak cucu, ikut sholat berjamaah di masjid, ikut sholat berjamaah di musola. Insya Allah lebih maksimal lagi balasan yang diberikan oleh Allah kepada ibu. Gitu. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tapi izinkan saya sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pejuang subuh. Ternyata bukan hanya menjadi pejuang subuh saja, tapi juga menjadi pejuang kemanusiaan. Saya menjadi tenaga-tenaga yang rela mengurangi beban yang hari ini diderita oleh sekian banyak saudara-saudara kita di jengkal bumi manapun. Maka pejuang subuh itu keren banget. Mudah-mudahan semua keluarga besar pejuang subuh bertemunya bukan saja di Indonesia, di dunia, tapi juga saat ketika kita dikumpulkan Allah di mahsyar, kita saling memanggil sehingga saling menyelamatkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, karena waktu sudah habis, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa dijawab atau belum dikasih kesempatan. Baik Ustaz, mungkin sebelum ditutup dengan doa, kalau boleh Ustaz sedikit bercerita kronologis musibah dan kondisi terkini sahabat-sahabat kita yang ada di Lembata Ustaz. Setelah itu ditutup dengan doa. Tafadhol Ustaz. Ya.
Kalau secara kronologis, hari itu hari Paskah, teman-teman kita, saudara-saudara kita non-Muslim ke gereja. Mereka berangkat ke gereja dalam keadaan hujan yang sangat lebat. Intensitasnya itu sangat kuat sekali, tanpa berhenti. Pulang dari gereja pun banyak yang mampir ke rumah tetangga karena kejebak sama hujan yang sangat luar biasa. Tapi tuan rumahnya nggak mau bukain karena takut. Bukan saja hujan, badainya luar biasa, anginnya bertiup kencangnya luar biasa. Sampai kemudian jalan dari rumah menuju ke kampungnya. Di desa lain ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, bahkan ada yang 10 kilo. Mereka jalan. Ada cerita teman-teman begitu kabutnya, sampai-sampai jalan aja nggak kelihatan di mana lubangnya, di mana ada batu, dan lain sebagainya. Tapi anginnya luar biasa, banyak pohon-pohon yang tumbang dalam perjalanan menuju ke rumah. Dan saat datang bencana, ketika hadir waktu malam, sekitar jam 1 malam, air bah turun dari gunung. Teman-teman kita ada di lereng gunung. Kali yang biasanya bisa menampung air yang ngalir dari gunung, sekarang ternyata tidak bisa. Dan menariknya bukan melewati kali yang biasa mengalir, tidak. Di atas tanah biasa air itu mengalir. Dan aliran air dari gunung membawa sejumlah material yang sangat banyak, baik dari kayu, pohon, sampai kepada batu-batu. Ini luar biasa. Air yang begitu lembut kok bisa menggiring, mendongkel batu yang begitu besar dan miris. Ketika ada saudara kita, satu keluarga tertanam di dalam lumpur, alat berat mulai mengorek. Yang dikorek pertama kali batu. Batunya batu sangat besar. Di balik batu itulah kemudian ditemukan ada jenazah. Jenazahnya sekeluarga. Diambil satu persatu. Dan teman-teman sekalian, dalamnya lumpur itu menurut pengakuan teman-teman yang ada di lapangan, antara 3 sampai 4 meter. Maka banyak yang tertanam di dalam, ada sebagian yang dibawa langsung ke laut. Karena memang kampung yang di lereng dekat banget, hanya 1-2 meter dengan laut. Maka ada kesedihan yang mendalam ketika ada anak bayi yang ditemukan hanya kakinya saja, badannya tidak ada. Sekian banyak, rumah semua di bawah ke laut. Tidak ada rumah lagi. Maka saudara-saudara saya yang hari ini ada di pengungsian, kalau dia balik lagi ke kampungnya, tidak ada yang bisa dia saksikan, kecuali onggokan-onggokan batu yang besar. Teman-teman pejuang subuh ada yang tiap tahun berkurban di sana. Saya ingin informasikan. Di kampung itu, di desa itu ada seorang imam. Setiap kali ketika saya turun untuk berkurban, saya selalu mendaulat. Tuan rumah, imam masjid untuk menjadi penyembelih hewan kurban. Kambingkah itu, sapikah itu. Imam masjid itu yang selalu menyembelih, menerima kita sebagai tamu. Kalau ukuran kampung itu tamu kehormatan. Karena kita datang, dia siapkan keleso. Kalau keleso itu kayak ketupat. Dibuatkan dari daun pucuk kelapa, daun kelapa. Lalu kemudian kita makan. Dihidangkannya opor ayam. Ayam kalau dihidangkan itu hidangan yang mewah, hidangan istimewa. Kita dianggap sebagai tamu istimewa, padahal biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya selalu meminta mendaulat, memberi kehormatan kepada beliau untuk menyembelih hewan kurban sapi.
dan terpaksa untuk saya sampaikan. Di antara kurban sapi ada jamaah pejuang subuh. Hewan kurban sapinya disembelih oleh beliau. Dia dan keluarganya, istri dan 3 anaknya. Sampai sekarang jenazahnya belum ditemukan. Mudah-mudahan amal solehnya, kebaikannya, dosanya, semuanya diampuni oleh Allah. Amal solehnya diterima oleh Allah. Amal jariahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara saya yang meninggal. Tapi di luar itu, semua saudara-saudara saya. Semua saudara-saudara saya. Karena semuanya saya kenal. Semuanya saya silaturahim. Kita dekat banget. Tapi itulah ketika Allah memaparkan kebesarannya, kita tidak menjadi berdaya pada saat itu. Dan Allah ingin mengundang dengan kejadian ini, siapapun yang hari ini diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, diundangnya untuk datang ke sana, untuk mengurangi penderitaan, memenuhi kebutuhan yang hari ini mereka rasakan. Dan Alhamdulillah, pejuang subuh Pondok Indah telah memberikan sebagian rezekinya untuk mengurangi beban berat yang hari ini dirasakan oleh saudara-saudara saya yang ada di Batam. Jujur, sepertinya paket ini paket yang dikhususkan untuk masyarakat NTT. Saya tidak tahu jawaban apa dari semua itu. Tapi yang jelas, ketika azab itu muncul dalam bentuk yang sangat dahsyat, pasti berbanding lurus dengan pelanggaran yang sangat besar dilakukan oleh umat manusia. Siapa yang melakukan? Allahu a'lam. Mari kita ambil hikmah besarnya untuk kita saling memperbaiki diri. Membenah diri. Masjid didatangi, ramaikan. Gereja-gereja didatangi, ramaikan. Silahkan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Agar kita bisa menolak bala yang boleh jadi Allah turunkan untuk kita secara bersama. Karena dalam surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Khawatirlah kalian, berhati-hatilah kalian, berjaga-jagalah kalian. Datang satu musibah yang pukul rata. Karena bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Mereka yang gemar melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan saja. Tapi semuanya kena. Tinggal dihitung bagaimana pada saat ketika dia wafatnya. Apakah dia menyebut nama Allah dalam keimanan yang kuat dan dibanggakan betul di hadapan Allah atau tidak. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan ketahuilah azab Allah yang sangat keras. Yang kerasnya, dahsyatnya, tidak akan mungkin manusia bisa mengelakkannya. Dia pasti lemah untuk menghadapi suratan-suratan kalau jika hadir dalam bentuk yang sangat dahsyat. Hari ini Jakarta dipelihara sama Allah. Kemarin ada gempa, tapi dititikan di Banten. Jakarta hanya mendapat kiriman goncangan sedikit, yang sangat kecil. Kadang-kadang di Sukabumi, dijauhkan dari radius Jakarta. Di Tasikmalaya, dijauhkan dari radius Ujung Kulon, dijauhkan dari radius Jakarta. Mudah-mudahan ini karena pertanda masih banyak orang soleh yang ada di Jakarta. Masih banyak orang-orang beriman yang selalu memegang teguh keimanannya yang tinggal di Jakarta. Dan hari ini ketika bencana datang silih berganti, ayo semua kita dimanapun, di jengkal bumi manapun, kita mawas diri, kita berbenah diri. Ketika kita jatuh, segera bangkit kembali dari keterpurukan itu, lalu kemudian mohon ampun sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhentilah kita berbuat zalim. Berhentilah kita main-main dengan kejujuran. Berhentilah kita main-main dengan marah-marah yang tidak konstitutif. Berhenti karena itu tidak bermanfaat untuk kebersamaan kita. Dan saya berharap
janji Presiden kita untuk merelokasi, menugaskan kepada Bupati Lembata untuk mencari lokasi untuk relokasi. Lalu dananya di dropping dari pusat. Mudah-mudahan itu terwujud dan segera terwujud sehingga teman-teman saya, saudara-saudara saya, saatnya mereka pulang ke rumah, mereka sudah mendapatkan tempat berteduh yang representatif untuk hidup secara baik dalam kehidupan saya. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah, wabil khusus kita doakan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT, khususnya di Pulau Lembata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun ketegaran yang berlipat-lipat ke dalam hati teman-teman, sehingga semakin kuat. Udah kuat, semakin kuat, bahkan semakin tangguh menghadapi suratan-suratan Allah. Tapi mari kita membenah diri untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususan ala niyah suratul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mujib as-sa'ilin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, pada pagi ini kami kembali hadir kepadamu karena kami masih yakin tiada gayung yang tak bersambut, tiada kata yang tak berjawab, tiada salah yang tak termaafkan, tiada doa yang tak terjawab. Sambutlah semua doa yang akan kami panjatkan ini ya Allah. Ya Rabbana, hari ini kami sudah mengarungi samudra Ramadan kami. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk menikmati keindahan Ramadan. Jadikan rasa lapar ini menjadi cintamu semata-mata ya Allah. Jadikan rasa haus ini menjadi ridhamu semata-mata ya Allah. Singkirkan seluruh niat-niat kami yang keduniaan ya Allah. Singkirkan ya Allah. Sehingga yang ada adalah apa yang kami kerjakan untukmu semata-mata ya Allah. Tumbuhkan keikhlasan di dalam diri kami ya Allah. Agar kami bisa menikmati ibadah-ibadah kami sekecil apapun ibadah itu ya Allah. Ya Allah, maksimalkan semua perjalanan Ramadan kami ini ya Allah. Ampunan-Mu maksimalkan untuk semua dosa dan kesalahan kami tanpa tersisa. Balasan terhadap amal-amal-Mu, amal-amal kami ya Allah, pahala-pahala maksimalkan ya Allah, maksimalkan ya Allah. Kedekatan denganmu ya Allah, maksimalkan ya Allah. Karena kami tidak mau berjauh-jauh darimu ya Allah. Kami akan rugi dan celaka jika hidup dalam kejauhan jarak denganmu ya Allah. Ya Rabbana, hari ini Engkau maha mengetahui, Engkau ketahui dengan senyata-nyatanya saudara-saudara kami di NTT, khususnya di Pulau Lembata, sedang dirundung duka, sedang dirundung nestapa yang sangat menyayat kalbu kami ya Allah. Tegarkan saudara-saudara kami ya Allah. Sabarkan dalam keimanan yang kuat kepadamu ya Allah. Ikhlaskan hati mereka untuk menerima semua ini sebagai bagian dari ujian, bagian dari peringatan, bagian dari azab yang sesungguhnya itu akan membuat mereka bisa kembali ke jalan yang benar ya Allah. Jadikan semua musibah ini, musibah yang begitu dahsyat ini menjadi pahala yang berlipat ganda. Menjadi ujian yang menghasilkan balasan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Setimpal dengan dahsyatnya musibah yang Engkau berikan ya
Ya Rabbana, ada satu permintaan kami yang jauh lebih besar dari dunia dan segala isinya. Maafkan kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Solehkan kehidupannya, ya Allah. Muliakan kepribadiannya, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, ya Allah. Andaikan salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah Engkau panggil ke sisimu, lapangkan barzahnya, ya Allah. Terima semua amal kebajikannya, ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahannya, ya Allah. Lipat gandakan semua amal jariah yang pernah ditinggalkan dalam hidupnya, ya Allah. Sebab bagaimanapun keadaannya saat ini, darah dagingnya melekat erat dalam tubuh kami, ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari budaya-budaya yang menyesatkan. Jauhkan anak-anak kami dari angin sekulerisme, mementingkan dunia dan melupakan kampung akhirat yang kekal abadi, ya Allah. Jauhkan putra-putri kami dari ganasnya narkoba dan zat-zat adiktif, ya Allah. Karena di atas pundak mereka jawaban nasib nusa bangsa dan agama yang sama kami cintai, ya Allah. Ya Rabbana, melalui keberkahan bulan Mubarak, bulan Ramadan-Mu ini, ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami yang pernah membenci kami, ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami yang pernah memfitnah kami, ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami yang pernah menzalimi hidup kami, ya Allah. Bentangkan jalan kebaikan di hadapannya dengan hidayah-Mu yang sangat luas itu, ya Allah. Agar dia mampu memilih mana jalan terbaik untuk meraih cinta dan ridha-Mu semata-mata, ya Allah. Ya Rabbana, hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami dambakan pertolongan. Jadikanlah silaturahim kami pagi ini silaturahim yang Engkau berkahi, ya Allah. Ilmu kami, ilmu yang Engkau tuntun agar bisa membuat kami menuju-Mu dengan baik, ya Allah. Jadikan silaturahim majelis kami pagi ini majelis yang mempertemukan kami bukan saja di dunia tapi juga di akhirat di hadapan-Mu, ya Allah. Taqabbal du'aana ya Allah innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas kajian pada pagi hari ini, ilmu-ilmu yang telah diberikan, atas doa dan juga informasi yang diberikan tentang saudara-saudara kita yang ada di Lembata khususnya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah di NTT khususnya di Lembata diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah SWT dan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah. Baiklah, dari kami kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.